nyaman guringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu pada perkuliahan hari ini. Saya Silvina Azizah, nomor absen 23 dengan NIM 1910125220031 sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi kita pada Baik, sebelum presentasi dimulai, saya akan membacakan nama anggota kelompok saya yang berjumlah 6 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Zahara Amalia, Helda Nur Arianti, Muhammad Fajrin Maulana, Muhammad Nazar, dan Nairul Hidayah. Pada hari ini, kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang berjudul Kendala dalam Manajemen Berbasis Sekolah dan Cara Penerapan. Pokok bahasan yang akan kami sajikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, kendala dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, penerapan manajemen berbasis sekolah di SD. Dan yang keempat, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SD. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada kelompok 8 untuk memulai presentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Zahara Amalia akan membahas pokok pengertian pertama. Yang pertama yaitu pengertian manajemen berbasis sekolah atau MBS. Next slide. Nah, jadi apa sih pengertian manajemen berbasis sekolah itu? Jadi MBS itu terjemahan dari School Based Management atau SBM, adalah suatu tujuan pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Next slide. Nah, jadi manajemen berbasis sekolah ini merupakan bentuk alternatif
dari pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang ditandai dengan adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah, serta adanya partisipasi masyarakat yang relatif tinggi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Jadi menurut kondisi ini menuntut sekolah harus memiliki kepekaan dan kecermatan dalam mengidentifikasi tentang berbagai hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan sekolah, serta berbagai aspek yang perlu ditingkatkan atau perlu peningkatan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kendala dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Kendala dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Sekolah memiliki kemandirian lebih besar dalam mengelola sekolah, menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu. Memiliki fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah, dan memiliki partisipasi yang lebih besar dari kelompok yang berkepentingan dengan sekolah. Pada tataran konsep teori MBS, sebagaimana telah dipaparkan di atas, memberikan harapan yang tinggi bagi satuan pendidikan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui otonomi yang dimilikinya. Tetapi dalam pelaksanaannya, kemandirian telah dihajatkan dalam teori tersebut, menuai banyak kendala, tidak semulus yang dibayangkan. Faktor penyebab tersumbatnya saluran menuju peningkatan kualitas pendidikan tersebut adalah adanya kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis dan kebijakan politik tentang pemberlakuan otonomi daerah. Kedua hal ini menyebabkan elemen-elemen dan komponen-komponen MBS tidak mampu diterapkan secara optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh rekan saya. Dengan adanya slogan sekolah gratis yang disampaikan melalui media cetak dan elektronik, telah menyebabkan terbangunnya konsep pada diri masyarakat atau orang tua peserta didik bahwa semua pelaksanaan atau pengelolaan pendidikan dari A sampai Z harus gratis dan tidak boleh membebani orang tua peserta didik dengan biaya atau pungutan apapun. Kondisi ini semakin mengakar dan menguat dalam pikiran masyarakat yang dipicu oleh adanya pandangan atau lisan maupun tulisan dan kebijakan dari pemerintah daerah dengan menjadikan kebijakan sekolah gratis sebagai konsumsi politik dan penerapan kebijakan pemberian dana bantuan siswa miskin atau BSM yang ternyata tidak dapat diberikan secara tidak sesuai peserta didik miskin yang membutuhkan atau siswa yang dapat dana bantuan selalu lebih kecil dari yang seharusnya. Next slide. Kenyataan ini tentu saja semakin mengaburkan makna dari sekolah gratis yang sesungguhnya, sehingga pengelola suatu satuan pendidikan menjadi takut dan merasa risih untuk berbuat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang dikelolanya. Seakan-akan meminta sumbangan kepada orang tua siswa atau masyarakat menjadi suatu hal yang tabu dan haram. Oleh karena itu, menggerakkan partisipasi masyarakat atau PSM, baik yang bertalian dengan masalah material maupun yang berhubungan dengan partisipasi yang lebih luas, mengalami banyak kendala atau tantangan. Kendala ini semakin terasa berat bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan pinggiran. Dengan kondisi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan tingkat perekonomian yang rata-rata rendah,
Padahal pengalaman sekolah-sekolah yang maju menempatkan PSM yang tinggi sebagai salah satu poin penting dalam memajukan dan meningkatkan mutu layanan satuan pendidikannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Sylvia Nur Azizah, nomor absen 23 dengan NIM 1910125220031. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Yang ketiga yaitu penerapan manajemen berbasis sekolah di SD. Next slide. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumbernya. Sekolah tentunya sangat paham dalam situasi, kondisi, serta potensi yang dia miliki secara pasti. Oleh sebab itu, dalam pengembangan sekolah, maka sekolah akan memiliki kemampuan untuk mendayagunakan berbagai sumber yang dimilikinya secara optimal. Apabila hal ini dapat dilakukan oleh sekolah, maka sekolah akan dapat meningkatkan mutu sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama semua warga sekolah. Sekolah yang mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah sudah menjadi kewajiban baginya untuk melibatkan semua warga sekolah dalam berbagai aktivitas hingga kegiatan yang menyangkut pengambilan keputusan sekolah. Dengan keterlibatan semua warga sekolah dalam ikut serta mengambil keputusan tentang berbagai hal untuk kemajuan sekolah, maka mereka akan merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan tersebut. Hal ini akan mengurangi kegelisahan, bahkan protes atau penolakan mereka terhadap kebijakan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua murid, masyarakat, pemerintah, dan unsur lainnya tentang mutu pelayanan di sekolah serta mutu sekolah itu sendiri. Dan yang keempat yaitu meningkatkan suasana kompetisi yang sehat dan positif antar sekolah tentang penyelenggaraan sekolah yang bermutu oleh masing-masing sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Heldanir Ariyanti, nomor absen 28, NIM 1911252200056. Saya akan membahas tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SD. Next slide. Faktor pendukung pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar agar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dapat dilaksanakan secara optimal harus didukung oleh berbagai cara seperti 1. Adanya dukungan dari pihak sekolah yang berkepentingan atau stakeholder terhadap sekolah seperti masyarakat dan orang tua, pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan bahkan dunia sekolah. Di sini perlu disiapkan dan ditumbuhkan oleh sekolah secara terus-menerus. Pentingnya partisipasi masyarakat diamanatkan dalam Undang-Undang Sipnas Pasal 9 bahwa masyarakat berkewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, dan Pasal 54 ayat 1 dan 2, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi,
profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, serta masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil belajar. Yang kedua, lembaga pendidikan mempunyai kemampuan dalam inovasi atau pembaruan, sehingga segala aktivitasnya akan selalu dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan di sekolah mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Artinya, masyarakat memperoleh sesuatu yang berharga dengan keterlibatannya pada aktivitas sekolah, berharga bagi dirinya, anaknya, atau bagi kehidupan masyarakat secara umum. Cara-cara tradisional yang diinovasi harus dijalankan dan merupakan keharusan, terlebih lagi dalam proses pembelajaran di sekolah. Next. Yang keempat, pelayanan pendidikan dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal individu. Ini berarti sekolah harus memperhatikan prinsip individual difference dalam proses pembelajaran anak sekolah. Yang kelima, lingkungan sekolah mendukung pencapaian misinya. Artinya, visi sekolah mendapat dukungan dari lingkungan sosial. Dengan demikian, sekolah pada saat merumuskan visi, misi, dan strategi perlu melibatkan berbagai pihak agar dapat merumuskan visi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat. Yang keenam, potensi sumber daya sekolah dan masyarakat mendukung tercapainya target yang ditetapkan. Sekolah dan masyarakat masing-masing memiliki potensi dan kemampuannya yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Apabila kedua institusi ini diintegrasikan kekuatan dan potensinya, maka akan memberikan pengaruh besar bagi perkembangan dan kemajuan sekolah serta keseluruhan. Yang ketujuh, dari segi proses dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang berektivitas yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang tangguh atau kuat, lingkungan yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, kerjasama yang kompak dan dinamis, kemandirian, partisipasi warga sekolah dan masyarakat yang tinggi, keterbukaan manajemen, memiliki kemauan dan kemampuan untuk berubah, evaluasi yang berkelanjutan, akuntabilitas yang mantap, dan sustainabilitas yang terjamin. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. 8. Dari segi input pendidikan. A. Memiliki visi, misi, kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. B. Sumber daya tersedia dan siap. C. Staf yang kompeten dan berkomitmen tinggi. D. Memiliki harapan prestasi yang tinggi. E. Melakukan kegiatan difokuskan pada kepuasan pelanggan, siswa, dan orang tua. Next. Faktor penghambat manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar. 1. Banyak tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang belum memahami substansi dan pengelolaan sekolah dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah karena belum tersosialisasikannya secara benar tentang konsep manajemen berbasis sekolah. Sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak yang menyimpang dari konsep sebenarnya. 2. Sekolah belum banyak melibatkan semua pihak atau pihak luar dalam mengambil keputusan. 3. Kesadaran guru terhadap budaya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. 4. Kurangnya sosialisasi dalam keterbukaan, motivasi, dan penyatuan misi. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama dibuka untuk 3 orang penanya. Kepada rekan-rekan ingin bertanya, silakan mengajukan diri pada kolom chat. Baiklah, 3 orang penanya yang terpilih adalah Cut Sarulina Azizah, Desi Windasari, dan Herlina. Untuk penanya yang pertama, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Sarulina Azizah, nomor absen 5. Pertanyaan saya, apa yang harus dimiliki dan dilakukan oleh kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan mutu terpadu? NIM saya 19112511211. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya dipersilakan kepada penanya yang kedua, yaitu Desi Windasari, untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Windasari, nomor absen 3, dengan NIM 1910 1251 2002. Nolnya tambah lagi sebutin. Pertanyaan saya, bagaimana kriteria keberhasilan manajemen berbasis sekolah dalam dinamika persekolahan saat ini? Itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Desi atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada penanya yang ketiga, yaitu Herlina, untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Herlina dengan NIM 19 10 1253 266. Jadi pertanyaan saya, salah satu alasan diterapkannya manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah pemberian otonomi yang lebih besar kepada kepala sekolah. Dengan otonomi yang besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih inisiatif atau kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah.
Bagaimanakah cara sekolah memanfaatkan otonomi yang diberikan ini untuk mengembangkan mutu pendidikan? Itu saja yang saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari 3 penanya kita yang pertama. Selanjutnya kita beri waktu untuk kelompok 8 mendiskusikan jawaban dari pertanyaan rekan-rekan kita tadi. Baiklah, kepada kelompok 8, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita tadi? Izin menjawab moderator. Baik, dipersilakan kepada Zahara Amalia untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Cut Seruni Nur Aziza. Ya. Saya Zahara Amalia, absen 11.
dengan NIM 191 012 51 246. Nah, jadi tadi pertanyaannya Uni, apa yang harus dimiliki dan dilakukan oleh kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan mutu terpadu? Jadi yang saya dapatkan di sini menurut Jalal dan Supriyadi 2001 halaman 155, ada 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam implementasi manajemen mutu terpadu, yaitu yang pertama, menjabarkan sumber daya yang ada untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi tenaga pendidik, bahan pengajaran bagi tenaga pendidik yang cukup ya, dan memelihara fasilitas dengan baik. Yang kedua yaitu memberikan waktu yang cukup untuk pengelolaan dan pengordinasian proses instruksional dalam sekolah. Yang ketiga yaitu berkomunikasi secara teratur dengan staf, orang tua peserta didik, dan masyarakat yang terkait, juga siswa atau peserta didiknya. Terima kasih. Baiklah, itu tadi jawaban dari kelompok 8. Selanjutnya, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Baiklah, dipersilakan kepada Prima Mega Puspita untuk menambahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Prima Mega Puspita, nomor absen 38, NIM 1910 1252 201 21. Baik, menambahkan pertanyaan dari Uni tadi, apa yang harus dimiliki dan dilakukan oleh kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan mutu terpadu? Peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial para kepala sekolah. Sekolah perlu berkembang maju dari tahun ke tahun. Karena itu, hubungan baik antar guru perlu diciptakan sehingga terjalin iklim dan suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan. Demikian halnya penataan penampilan fisik dan manajemen sekolah perlu dibina agar sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang dapat menumbuhkan kreativitas, disiplin, dan semangat belajar peserta didik. Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya implementasi MBS untuk mengimplementasikan MBS tersebut secara efektif dan efisien. Kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan, kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan luas tentang sekolah dan pendidikan. Lebih lanjut lagi, kepala sekolah dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai manajer sekolah dalam meningkatkan proses belajar mengajar dengan melakukan supervisi kelas, membina, dan memberikan saran-saran positif kepada guru. Di samping itu, kepala sekolah juga harus melakukan tukar pikiran, sumbang saran, dan studi banding antar sekolah untuk menyerap kiat-kiat kepemimpinan dari kepala sekolah yang lain. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Prima Mega Puspita yang telah menambahkan. Itu tadi tambahan dari Prima. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Sekali lagi, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Cut Nur Aziza, apakah jawabannya sudah dapat dipahami dan diterima? Alhamdulillah jawabannya sudah dapat dipahami. Terima kasih pada penjawab Zahra Amelia dan penambah Prima Mega Puspita. Jawabannya bagus sekali.
Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Moderator izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Helda Nurarianti, nomor absen 28. NIM 19, nomor absen 28, 19, 12, 52, 256. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Dasari. Pertanyaannya, bagaimanakah kriteria keberhasilan manajemen berbasis sekolah atau MBPS dalam dinamika persekolahan saat ini? Ukuran keberhasilan MBPS di Indonesia dapat dinilai setidaknya dari beberapa kriteria di bawah ini. 1. MBPS dianggap berhasil apabila jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan semakin meningkat. Masalah siswa yang tidak bisa mendaftar sekolah karena masalah ekonomi akan dipecahkan secara bersama-sama oleh warga sekolah melalui subsidi silang dari mereka yang ekonominya lebih mampu. Keberhasilan MBPS harus dilihat kemampuannya dalam menangani masalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebagian rakyat Indonesia masih terbatas pada tingkat sekolah dasar sebagai hasil dari program Impres SD yang dilaksanakan sejak tahun 1974. Ketidakmerataan memperoleh kesempatan pendidikan terutama terjadi pada kelompok masyarakat pedesaan atau masyarakat terpencil, keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi, sosial, dan budaya, wanita, dan penyandang cacat. Persoalan ini berakibat lebih lanjut pada ketimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Semua persoalan itu pada gilirannya dapat menghambat pembangunan nasional menuju tercapainya cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur. Yang kedua, MBPS dianggap berhasil apabila kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik karena layanan pendidikan tersebut berkualitas mengakibatkan prestasi akademik dan prestasi non-akademik siswa juga meningkat. Yang ketiga, tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin naik dalam artian rasio antara jumlah siswa yang mendaftar dengan jumlah siswa yang lulus menjadi lebih besar. Tingkat tinggal kelas menurun karena siswa semakin bersemangat untuk datang ke sekolah dan belajar di rumah dengan dukungan orang tua serta lingkungannya. Selain itu, yang menunjang lainnya adalah peningkatan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya di sekolah. Yang keempat, karena program-program sekolah dibuat bersama-sama dengan warga masyarakat dan tokoh masyarakat, maka relevansi penyelenggaraan pendidikan semakin baik. Program yang diselenggarakan di sekolah, baik kurikulum maupun sarana dan prasarana, disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lingkungan masyarakat. Yang kelima, terjadinya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan karena penentu biaya pendidikan tidak dilakukan secara pukul rata, tetapi didasarkan pada kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Yang keenam, semakin meningkatnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah, baik yang menyangkut
instruksional maupun organisasi orang tua siswa dan masyarakat akan semakin peduli dan rasa memiliki yang lebih besar pada sekolah. Bila hal ini terjadi, maka masyarakat akan dengan sukarela menyumbangkan tenaga dan hartanya untuk sekolah. Yang ketujuh, salah satu indikator penting lainnya kesuksesan adalah baik iklim dan budaya kerja sekolah. Iklim dan budaya kerja yang baik akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, sekolah akan berubah dan berkembang lebih baik. Setiap personil akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugasnya. Yang kedelapan, kesejahteraan seolah membaik antara lain karena sumbangan pemikiran, tenaga, dan dukungan dana dari masyarakat luas. Semakin profesional seorang guru dan staf sekolah, maka masyarakat semakin berkeinginan untuk memberikan sumbangan dana lebih besar. Dan yang terakhir, kesembilan, apabila semua kemajuan pendidikan di atas telah tercapai, maka dampak selanjutnya adalah akan terjadinya demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Indikator keberhasilan implementasi berupa tercapainya demokratisasi pendidikan diletakkan pada posisi terakhir karena saat ini jangka panjang dan paling jauh dari jangkauan. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Makan. Moderator izin menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Herlina, yaitu bagaimana cara sekolah memanfaatkan otonomi yang diberikan ini untuk mengembangkan mutu pendidikan.
Upaya sekolah dalam meningkatkan otonomi yang diberikan yaitu dengan memanfaatkan hak otonomi tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mengelola sistem pendidikan di sekolah berdasarkan pada resource yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, keuangan, dan sebagainya. Karena dengan hak otonomi, pihak sekolah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang ada untuk kemajuan sekolah, serta sekolah menetapkan kebijakan yang menyangkut visi, misi, dan tujuan atau sasaran sekolah yang membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum sekolah dan program-program operatif sekolah yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Nailul Hidayah, nomor absen 53. NIM 1911053200046. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi jawaban dari Nailul Hidayah. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Saya kembalikan kepada penanya. Herlina, apakah jawabannya sudah dapat diterima dan dipahami? Alhamdulillah sudah dapat diterima dan dapat dipahami. Terima kasih kepada Nailul Hidayah yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Alhamdulillah, tiga pertanyaan sudah terjawab. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab yang kedua yang terdiri dari perang. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengajukan diri di kolom chat. Baik, 3 orang penanya yang terpilih adalah Abdul Halim, Hairunisa, dan Cynthia Rahmawati. Untuk penanya yang pertama, dipersilakan kepada Abdul Halim untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim, absen 15, NIM 19 10 125
21000067. 0. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Itu tadi pertanyaan dari Abdul Halim. Dan pertanyaan di saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf sebelumnya kepada penanya yang kedua, apakah bisa untuk membacakan pertanyaannya lagi karena tadi ada kesalahan teknik. Baik, perkenalkan nama saya nama saya Hairunisa. Nomor absen 13. Dengan NIM 19 10 12 51 256. Pertanyaannya, bagaimanakah sekolah mampu mengimplementasikan MBS untuk mutu pendidikan? Terima kasih. Pertanyaan di Hairunisa selanjutnya dipersilahkan kepada penanya yang ketiga yaitu Cynthia Rahmawati untuk mengajukan pertanyaannya. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmawati dengan NIM 19 1 101 101 251 251.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Azizah, nomor absen 23. Dengan NIM absen 23. Dengan NIM 191 0125 22 00 0031. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul Halim. Pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan apa saja manfaat atau keuntungan yang bisa didapatkan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Menurut Nurholis, penerapan MBS mempunyai beberapa manfaat atau keuntungan. Pertama, secara formal, MBS dapat memahami keahlian dan kemampuan orang-orang yang bekerja di sekolah. Keahlian dan kemampuan personil sekolah itu dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam rangka menimbulkan rasa percaya diri. Yang kedua adalah meningkatkan moral guru. Moral guru meningkat karena adanya komitmen dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan di sekolah. Keadaan ini diharapkan dapat mendorong guru untuk mendukung dengan sepenuh tenaga dalam mencapai tujuan, tidak berusaha untuk menghalang-halangi pencapaian tujuan tersebut. Ketiga adalah keputusan yang diambil sekolah memiliki akuntabilitas. Hal ini terjadi karena konstituen sekolah memiliki andil yang cukup dalam setiap pengambilan keputusan. Akhirnya mereka dapat menerima konsekuensi atas keputusan yang diambil dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Dan yang keempat adalah menyesuaikan sumber keuangan terhadap tujuan instruksional yang dikembangkan di sekolah. Keputusan yang diambil pada tingkat sekolah akan lebih rasional karena mereka tahu kekuatannya sendiri, terutama kekuatan keuangannya. Dan yang kelima adalah mendorong munculnya pemimpin baru di sekolah. Pengambilan keputusan di sekolah tidak akan berjalan peran seorang pemimpin. Dalam MBS, pemimpin akan muncul dengan sendirinya tanpa menunggu penunjukan, meningkatkan kualitas kebutuhan sekolah. Yes dan Stanley mengungkapkan bahwa manfaat MBS berikut. 1. Memperkenankan orang-orang berkompeten untuk mengambil dapat meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada komunitas sekolah dalam keterlibatan mengambil keputusan kunci atas. Yang ketiga, memfokuskan akuntabilitas pada keputusan. Yang keempat, mengarah pada kreativitas yang lebih besar dalam mendesain program. Yang kelima, mengatur ulang sumber daya untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di sekolah. Yang keenam, mengarahkan pada penganggaran yang realistik yang mendorong orang tua dan guru semakin menyadari akan status keuangan sekolah, batasan pembelanjaan dan biaya setiap program, serta meningkatkan moral pada guru, para guru. Berdasarkan pendapat guru, penerapan MBS di sekolah adalah sekolah lebih kreatif, inovatif, sekolah lebih dapat mengembangkan program-program secara kontekstual, sekolah juga lebih nyaman untuk belajar, sekolah juga lebih fleksibel dalam merancang program eksekuler dan mulok, sekolah lebih bersemangat dalam peningkatan mutu pendidikan, sekolah lebih bebas menjalin mitra kerjasama. Bisa itu beberapa guru memerlukan dukungan antara lain masyarakat cukup,
Yang kedua, pihak masyarakat mau bermusyawarah dengan sekolah. Yang ketiga, pemerintah berusaha untuk mempersiapkan sarana dan prasarana. Yang keempat, guru relatif masih muda. Yang kelima, letak sekolah cukup strategis. Yang keenam, murid rajin bersekolah. Yang ketujuh, komite sekolah berpartisipasi aktif. Yang kedelapan, memanfaatkan potensi yang ada. Dan yang kesembilan, masyarakat memiliki sifat gotong royong. Yang ke-10, kesiapan secara profesional. Dan yang terakhir, stakeholder pendukung program sekolah. Itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Baiklah, dipersilakan kepada Ratu Jenu. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ratu Januari Jarla Sukma, nomor absen 7. Dengan NIM 1910 1251. Ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan. Sebutkan dan jelaskan apa saja manfaat atau keuntungan yang bisa didapatkan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah yang efektif dapat memberikan beberapa. Yang pertama, memungkinkan orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan peningkatan pembelajaran. Yang kedua, memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting. Yang ketiga, mendorong munculnya kreativitas dan rancang bangun program pembelajaran. Yang keempat, mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah. Dan yang kelima, menciptakan perencanaan anggaran yang realistis ketika orang tua dan guru akan mulai menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran dan biaya program sekolah. Dan yang keenam, yang terakhir, meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan di semua level. Sekian tambahan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ratu Januari Jara Sukma yang telah menambahkan. Selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman yang lain. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Sekali lagi, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada lagi. Saya kembalikan kepada penanya Abdul Halim. Apakah jawabannya sudah dapat dipahami dan diterima? Alhamdulillah sudah dapat dipahami. Terima kasih kepada Silvi Norajijah sudah membantu menjawab pertanyaan dari saya dan tambahan dari Ratu. Terima kasih kepada Ratu Januari Yara Sukma juga sudah menambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 8 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Hairunisa. Moderator izin menjawab. Baik, dipersilakan kepada Muhammad Fajrin Maulana untuk menjawab pertanyaan dari Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Maulana. Nomor absen 41, NIM 1910 1253 138. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Hairunisa. Pertanyaannya,
Bagaimanakah sekolah mampu mengimplementasikan MBS untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah? Beberapa implementasi MBS untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah harus memiliki otonomi terhadap 4 hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian, serta pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil. Kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan pembelajaran dan non-pembelajaran. Sekolah harus lebih banyak mengajak lingkungan dalam mengelola sekolah karena bagaimanapun sekolah adalah bagian dari masyarakat secara luas. Wujud dari partisipasi masyarakat dan orang tua siswa bukan hanya sebatas dalam bantuan dana, tetapi lebih dari itu dalam memikirkan peningkatan kualitas sekolah. Ketiga, adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif. Keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang efektif. Yang terakhir, kelima, semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara bersungguh-sungguh. Untuk bisa memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, harus ada sosialisasi tentang konsep-konsep dari MBS itu sendiri. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke Baiklah, itu tadi jawaban dari Muhammad Fajri Maulana. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Persilahkan kepada teman-teman yang lain jika ada yang ingin menambahkan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, Hernisa, apakah jawabannya sudah dapat diterima dan dipahami? Alhamdulillah sudah dapat dipahami. Terima kasih kepada pemateri atas jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan yang terakhir dari Cynthia Rahmawati. Dipersilahkan kepada kelompok 8 untuk menjawab pertanyaan yang terakhir dari Cynthia Rahmawati.
kepada kelompok apakah sudah bisa menjawab pertanyaan yang terakhir. Jika sudah bisa menjawab pertanyaan yang terakhir, saya persilakan kepada kelompok. Sekali lagi dipersilakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Moderator izin menjawab. Baik, dipersilakan kepada Muhammad Nazar untuk menjawab pertanyaan dari Cynthia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia Rahmawati. Apakah tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah apabila dikaitkan dengan konsep efisiensi, mutu, dan pemerataan bidang pendidikan? Tujuan penerapan MBS apabila dikaitkan dengan konsep efisiensi, mutu, dan pemerataan bidang pendidikan adalah dalam MBS pihak sekolah diberi keleluasan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, serta mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat secara partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Karena tiap sekolah diberi hak otonomi untuk mengelola sekolahnya, maka mutu pendidikan tiap sekolah dapat meningkatkan, dan karena mutu dapat tercapai karena tiap sekolah satu meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, dan inisiatif sekolah yang meningkatkan penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. 3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutunya sekolah. 4. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Itu dari jawaban dari saya. Baiklah, itu tadi jawaban dari Muhammad Nazar. Selanjutnya kita silakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan. Apakah ada yang ingin menambahkan? Sekali lagi saya ingin bertanya, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada lagi yang ingin menambahkan. Saya kembalikan kepada penanya Cynthia Rahmawati. Apakah jawabannya sudah dapat dipahami dan diterima? Alhamdulillah jawabannya sudah dapat dipahami. Terima kasih kepada kelompok yang telah menjawab ke moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah.
Alhamdulillah 3 pertanyaan pada sesi kedua sudah terjawab semua. Dengan ini berakhir pula sesi tanya jawab kita dan diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman kelompok 8 lainnya memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyajian materi kami dan diskusi pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.